Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ana akan menjelaskan tentang hakikat strategi pembelajaran. Untuk mengetahui tentang hakikat strategi pembelajaran, kita harus tahu dulu pengertiannya. Oke, yang pertama, hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Akan tetapi ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan dalam kondisi tertentu, sehingga menjadi semacam konvensi hakikat seperti disebut sebagai hakikat secara adat kebiasaan. Terus kemudian kita membahas tentang pengertian strategi. Apa itu sih strategi itu? Strategi itu mempunyai pengertian seperti usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Ya, seperti bagaimana guru memberikan cara-cara agar murid itu paham, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, apa itu pengertian pembelajaran? Nah, pembelajaran itu adalah proses membuat orang belajar. Seseorang yang belajar itu guru bertugas membantu murid-murid membelajar agar mendapat pelajaran yang mudah, memberikan ilmu-ilmu yang udah dipelajari oleh guru disalurkan kepada murid-muridnya. Itulah disebut pembelajaran. Konsep dari dasar strategi pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, pengidentifikasian, ada penetapan, stratifikasi, dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya. Jadi, yang kedua, pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasaran. Jadi kita harus memiliki pemilihan yang tepat untuk memberikan konsep pembelajaran kepada anak-anak. Dan yang ketiga, pertimbangan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir. Jadi sebelum pembelajaran itu kita harus sudah mempunyai seperti silabus, RAPP, dan seterusnya, dan perangkat pembelajaran yang lainnya. Yang keempat, pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan. Jadi kita punya penilaian dari awal sampai akhir, itu proses pembelajaran kita itu berhasil atau enggak sih. Oke. Selanjutnya, pemilihan strategi pembelajaran. Sebenarnya strategi ini harus punya ciri-cirinya juga dong. Gimana sih ciri-cirinya? Oke, ada 5 macam ya. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Kita lihat di anak-anaknya. Anak-anaknya itu kelasnya berapa? Tingkatnya berapa? SD, SMP, atau SMA, seperti itu. Yang kedua, kompetensi dasar yang diharapkan. Kita mempunyai tolak ukur pribadi atau kita punya persiapan gimana sih untuk mendidik anak-anak itu. Yang ketiga, bahan ajar. Bahan ajar itu apa aja? Bisa bentuknya RAPP, silabus, atau media ajar yang lainnya. Yang keempat, sarana dan prasarana belajar. Sarana prasarana belajar itu seperti contohnya kayak laptop, papan tulis, spidol. Kan sarana prasarana itu tujuannya untuk mempermudah kita menyampaikan pembelajaran. Yang kelima, kemampuan pengajar. Kalau seandainya guru tidak mampu mengajar, maka dia susah untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Jadi kita harus punya ilmu untuk yang bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kita harus profesional ya. Terus karakteristik peserta didik. Selain karakteristik pengajarnya, kita harus juga punya karakteristik peserta didik. Gimana tuh contohnya? Kematangan mental dan kecakapan intelektual. Contohnya kita ketika masuk kelas itu, kira-kira murid itu sanggup nggak, atau maksudnya itu udah siap nggak yang menerima pembelajaran yang kita ajarkan gitu. Yang kedua, kondisi fisik dan kecakapan psikomotor. Secara fisik dan secara psikomotornya itu udah maksudnya tuh udah
udah menerima nggak sih, maksudnya udah bisa dijadikan udah, maksudnya kalau ketika mengambil pembelajaran udah mereka udah bisa terima belum gitu. Jadi biasanya kita kan bisa biar buat gen dulu ya, biar mereka tuh refresh ketika kita belajar mereka bisa menerima gitu. Istilahnya itu ketika mengajar usahakan murid-murid kita itu pikirnya sudah kosong, fokus untuk dengan pelajaran kita. Kemudian umur, kalau seandainya anak TK biasanya itu ngajarnya seperti anak bermain gitu. Kalau SMP udah belajar, udah nulis, nggak ada permainan lagi. Kalau SMA tuh udah serius seperti itu. Jadi kita tergantung umur ya, jangan sampai kita ketika belajar SMA harus main-main ya kan, jadi anak-anak jadi nggak sesuai umurnya. Kemudian jenis kelamin, mendidik anak perempuan itu seperti apa, mendidik anak laki-laki itu seperti apa, itu berbeda jauh. Nah, kemudian kompetensi dasar yang diharapkan yaitu eh, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilainya kita nilai, itu harus ada. Kemudian bahan ajar melalui pembelajaran yang menyiapkan sebisa mungkin peserta didik dapat merasakan manfaat bahan ajar setelah mempelajarinya. Dan kita memang harus punya bahan ajar ya. Kemudian pembagian strategi pembelajaran. Nih, pembagian strategi pembelajaran itu ada 3. Pertama, strategi pembelajaran PAKEM. Ayo, apa itu PAKEM? PAKEM itu adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, jadi kalau awal masuk itu kita harus bisa memberikan hal-hal yang menyenangkan, biar murid-murid itu ketika masuk itu ya ini lagi pelajaran ini lagi ya, nggak kayak gitu. Jadi kita harus memberikan gimana caranya murid itu senang dengan pelajaran kita, harusnya itu. Yang kedua, pembelajaran model pelatihan. Nah, apa itu model pelatihan? Seperti contohnya peniruan, ketelitian, penggabungan, dan otomatis. Nah, yang terakhir itu adalah strategi pembelajaran generatif. Wah, apa itu strategi pembelajaran generatif? Nah, yang pertama itu pendahuluan. Nah, kita harus ada pendahuluan. Terus kefokusan, jadi ngajar itu jangan melayang-layang. Kalau belajar MTK ya belajar MTK, jangan melayang-layang langsung ke bahasa Inggris, kan nggak fokus. Jadi kita harus fokus untuk mengajarkan yang ini. Boleh kita kan, tapi harus nyangkut. Misalnya kita belajar matematika harus ada nyangkutnya matematikanya. Ini enggak, kita belajar matematika tapi yang kita bahas masalah rumah, masalah pribadi, masalah anak-anak, kan nggak fokus. Kita harus fokus. Yang ketiga, tahap pengenalan konsep. Nah, jadi konsep itu harus dikenal. Jadi dari awal sampai akhir kita harus tahu ini tahapnya pembukaan, ini tahapnya udah pemberian soal, ini tahapnya suruh buat tugas gitu, dan terakhir penerapan konsep. Nah, konsep yang udah kita buat itu harus sesuai. Sampai di sini dulu ya, sampai jumpa, bye bye.